Selamat pagi pemirsa. Hakim konstitusi adalah negarawan yang diharapkan mampu menjaga muruah konstitusi sehingga seorang hakim konstitusi seharusnya netral dan tidak ada dalam pusaran konflik kepentingan. Hakim juga harus bebas dari anasir-anasir yang bisa memicu konflik kepentingan, apalagi saat sedang memutus perkara dengan dalih apapun. Namun, faktanya konflik kepentingan di MK terlihat saat MK mendorong Arsul Sani untuk menjadi hakim saat mengadili sidang perselisihan hasil Pileg 2024 yang melibatkan partai yang pernah dipimpinnya, Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Partai berlambang Ka'bah ini merupakan partai yang paling banyak mengajukan PHPU sebagai imbas dari ketidaklolosan mereka ke parlemen. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 30 April 2024 dengan tema Jauhkan MK dari Konflik Kepentingan bersama saya Luna Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, beliau. Sehat-sehat Bang? Sehat. Tidak ada konflik kita? Pasti nggak ada. Konflik kepentingan ini menjadi menarik karena di satu sisi orang-orang mengatakan itu bisa mempengaruhi keputusan, tapi di sisi yang lain mengatakan tidak, saya sudah steril kok, katanya begitu Bang. Tapi sebelum kita bahas itu, pemirsa dan Bang Elman, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk pagi ini. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda. Ini bangsa Indonesia banyak yang bersedih Bang tadi malam ketika Garuda Muda Indonesia tidak bisa menang melawan Uzbekistan. Tapi di dalam berita ini dikatakan masih ada jalan menuju Paris, Olimpiade Paris. Bagaimana nih Bang Elman? Ya, karena masih ada peluang kalau targetnya untuk Olimpiade Paris, masih ada jalan lah. Oh. Setidaknya ada dua jalan kan. Jalan pertama adalah kalau Indonesia bisa memenangkan pertarungan siapa artinya juara dari Jepang sama Irak, dan itu yang kalah dari itu dia akan bertemu dengan Indonesia. Jadi Indonesia kan yang kalah dari Uzbekistan dengan Indonesia. Nah, nanti yang kalah antara Jepang dan Irak, maka ketemu. Nah, itu kalau Indonesia menang dari situ, maka kita berpeluang ke Paris. Kalau itu juga tidak mujur, tidak kita peroleh, maka kita masih berkesempatan kalau kita menang dari juara 3 dari juara 4 Bang. Kalau kita kalah kan akhirnya kita jadi juara 4 melawan juara 4-nya dari Afrika. Oh, oke. Jadi itu apa? Ya menurut saya sih, masa iya sih kita nggak bisa memenangkan, katakanlah setidaknya juara 4-nya dari Afrika ya. Betul. Nah, kita nggak tahu juga sih. Ini saya baru lihat nih hasilnya karena tayangnya tadi dini hari ya, bahwa yang menang tadi malam tuh Jepang lawan Irak Bang. Jadi Jepang lolos sehingga Indonesia nanti lawan Irak. Lawan Irak. Iya. Jadi kalau Indonesia bisa menang lawan Irak, lolos. Berarti kita peluangnya ada tuh. Tapi kalau kalah juga lawan Irak harus lawan Guinea katanya. Guinea. Juara 4-nya Afrika. Itu kuat itu sebenarnya Guinea itu. Kalau kita menang bisa masuk. Tapi kalau kalah juga berharap lagi. Saya sih berkeyakinan kita akan lolos ke Paris. Baik. Keyakinan ini kita harapkan didukung juga dengan persiapan yang lebih lagi ya. Jangan walaupun tidak cukup hanya keyakinan. Unsur teknis menentukan sekali ini. Betul. Baik, kita harap Garuda Muda bisa tetap bangkit setelah kekalahan dari Uzbekistan tadi malam. Kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 1 pemirsa, terkait dengan koalisi partai politik, eksistensi oposisi tergantung PDIP. Kenapa nih Bang? Ya memang harapan satu-satunya untuk yang bisa kita pastikan untuk penyeimbang itu tinggal PDIP. Walaupun masih ada PKS ya. Tapi karena PKS ini kan sekarang sudah mulai rame kan. Kelihatannya mau merapat. Nah, kelihatannya merapat dan dari yang ingin dirapatkan juga pingin juga ini merapatkan gitu kan. Jadi ini ketemu kelihatannya nih. gayung bersambut ya. Yang belum kelihatan temu ini kan PDIP. Dan memang kalau untuk kepentingan demokrasi, memang ada baiknya
Pak Prabowo juga nggak usah mengajak-ajak PDIP ikut di dalam. Oke. Karena betul-betul kita sangat membutuhkan ada yang oposisi. Penyeimbang. Itu sebetulnya harus kita kategorikan sebuah keniscayaan. Jadi jangan pernah menganggap bahwa kita akan baik saja kalau semua ada Semuanya di dalam koalisi pemerintahan. Di dalam gerbong Saya itu tidak sama. bisa bayangkan nanti bagaimana suara dari Senayan di DPR itu. Apakah hanya jadi tukang stempel? Itu kita nggak tahu. Tapi kalau ada satu misalnya PDIP yang betul-betul resmi Ya. tidak berada di dalam koalisi, Kabinet, itu bagus. Apalagi PDIP kan jumlahnya juga kuat ya Signifikan. di DPR ya. Dan berpengalaman 10 tahun di luar. Jadi mereka punya kiat bagaimana menempatkan PDIP sebagai partai politik yang berada di luar pemerintahan. Dan tentunya dengan pengalamannya PDIP bisa menjadi oposisi yang berkualitas ya. Dan saya yakin dengan adanya PDIP di luar, Indonesia ke depan akan lebih maju. Iya. Jadi jangan alergi ya dengan teman yang ada tidak dalam satu yang di luar gerbong. itu juga teman. Itu dia. Karena kan selama ini Bang, jangankan yang di luar Bang, yang di dalam tapi tidak searah kan bisa dianggap bukan teman Bang. Jangan. Yang di luar itu juga bahkan yang di luar itu juga justru teman akrab. Teman akrab yang bisa mengingatkan kita ya. Dan yang bisa kita lakukan menyelamatkan. Iya. Bangsa ini menjadi. Oke. Baik, kita tunggu berarti bagaimana nanti perjalanan dinamika politik ini. Kita beralih ke berita selanjutnya sebelum kita ke editorial Bang Elman dan pemirsa di halaman 8 kali ini pemirsa di kolom Nusantara. Anda mungkin di hari-hari ini juga mewaspadai karena sering turun hujan besar, waspadai potensi longsor dan banjir bandang. Nah ini belakangan kalau saya perhatikan Bang di daerah Jabodetabek, hujan itu tidak lama tapi sangat besar, sangat lebat, dan itu akhirnya jalan-jalan itu dengan mudah jadi tergenang Bang kalau orang nggak mau bilang banjir. Bagaimana Bang? Ya karena lereng-lereng itu kan kalau hujan deras itu kan sangat rentan untuk bergeser dia kan, retak. Dan ini awal daripada longsor kan. Nah itu terutama diwaspadai ya mereka masyarakat yang ada di lereng-lereng gunung seperti di Tasik, di Jawa Barat ya, Garut, banyak itu daerah itu. di Bandung, Sukabumi dan sebagainya ya. Nah ini perlu diwaspadai. Dan memang ke depan tidak hanya kita minta kewaspadaan masyarakat, pemerintah juga harus ikut membantu. Bagaimana caranya supaya mereka yang ada di lereng-lereng gunung yang berbahaya itu, ya mungkin kita lakukan pemukiman kembali ya. Relokasi ya. Relokasi gitu ya. Di tempat yang lebih aman dan lebih sejahtera gitu ya. Dan tentunya mengacu kepada peta daerah bencana ya Bang. Itu kan peta yang sebenarnya sudah ada, selalu ada, tapi kelihatannya sering sekali diabaikan. Ya itu sebetulnya hanya karena faktor mereka nggak mau dipindahkan. Tapi kan pilihannya tidak mau dipindahkan tapi terancam nyawa. Tapi kalau dipindahkan kan nyaman. Dan harapan untuk lebih sejahtera kan gitu. Nah, jadi tidak hanya kita tidak hanya kewaspadaan masyarakat, tapi juga pemerintah juga harus mempersiapkan untuk mereka di pemukiman kembali gitu. Itulah fungsi pemerintah yang sesungguhnya Bang ya, melindungi segenap warganya, warga negara Indonesia. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita langsung ke editorial. Pada pagi ini diberi judul Jauhkan MK, Mahkamah Konstitusi dari konflik kepentingan. Kasus Arsul Sani ini memang kalau bahasa Jawa jelimet ini Bang Elman, karena tadi di dalam berita dikatakan tidak mengambil keputusan tapi boleh bersidang karena keperluan supaya panelnya lengkap quorum 3 orang hakim. Ya ini bagaimana nih Bang? Memang pertanyaannya sekarang kenapa Paman Anwar Usman bisa dikecualikan? Kan Paman Usman kan juga hakim konstitusi. Benar. Apa tuh Usman, ya kan? Anwar Usman. Dia kan tidak dilibatkan ketika mahkamah mengadili perkara yang menyangkut pemohon PSI. Karena ketua umumnya
adalah keponakan. Jadi ada kepentingan langsung kan, konflik Darah itu ya. kepentingan langsung. Oke. Nah, sekarang Asrul kan, Arsul Sani. Asrul itu kan memang tidak langsung, Bukan hubungan darah, bukan hubungan darah, keluarga bukan. tapi kepentingannya tidak langsung. Kenapa? Karena Pak Asrul ini kan sebagai kader utama, kader handal P3 dan pernah ikut dalam kepemimpinan di P3. Cukup lama. Beliau juga jadi anggota DPR dari P3, bahkan wakil ketua MPR dari P3. Iya. Bagaimana kita bisa memastikan tidak ada konflik kepentingan? Nah, di sini sebetulnya itulah sebabnya Pak Asrul Sani ini dari awal sudah mengingatkan mahkamah, saya tidak akan ikut mengadili perkara ketika menyangkut P3 dari jauh-jauh hari. Pak Arsulnya sudah bilang begitu. Pak Arsul ini dia sudah jelas menyatakan. Dia sudah dalam dia sudah tahu diri dan dia mengukur dirinya. Oke. Dan dia tetap menjaga muruah dari Mahkamah Konstitusi, kan begitu. Nah ini yang kita lihat kurang diwaspadai oleh mahkamah. Iya. Artinya sebetulnya kan ini menyangkut bukan soal teknis, kan mahkamah bilang ini soal teknis supaya quorum. Tetapi antara teknis dan kepatutan. Ini kan mana yang mau kita menangkan? Mana prioritasnya? Mana kita menangkan kepatutan atau teknis? Mestinya harus dimenangkan adalah kepatutan. Oke. Itu soalnya. Tapi mungkin ada hal-hal lain yang kita masih belum tahu, Bang. Tapi kita akan bahas itu. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 30 April 2024. Jauhkan MK dari konflik kepentingan. Jauhkan MK dari konflik kepentingan. Hakim konstitusi adalah negarawan yang diharapkan mampu menjaga marwah konstitusi. Karena itu pula, semestinya seorang hakim konstitusi netral dan tidak berada dalam pusaran konflik kepentingan. Dia juga harus bebas dari anasir-anasir yang bisa memicu konflik kepentingan, apalagi saat sedang memutus perkara dengan dalih apapun. Namun, Mahkamah Konstitusi atau MK sepertinya tidak jemu bermain dengan konflik kepentingan, atau paling tidak menyerempet-nyerempet dengan konflik kepentingan tersebut. Itu terlihat saat MK mendorong Arsul Sani untuk menjadi hakim saat mengadili sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Legislatif 2024 yang melibatkan mantan partai yang pernah dipimpinnya, Partai Persatuan Pembangunan atau P3. MK memutuskan melibatkan Arsul Sani untuk ikut menyidangkan perkara PHPU Legislatif dengan pemohon P3 karena Arsul sudah menjadi mantan anggota. Partai berlambang Ka'bah itu merupakan partai yang paling banyak mengajukan PHPU sebagai imbas dari ketidaklolosan mereka ke parlemen. MK mendalilkan perlibatan Arsul yang merupakan salah satu petinggi partai tersebut agar persidangan berjalan lancar. Sebab ada 3 panel dalam sengketa pileg dengan minimal hakim dalam tiap panel adalah 3 orang. Jika Arsul tidak dilibatkan akan menyebabkan quorum hakim di tiap-tiap panel menjadi tidak cukup. Kendati demikian, MK menegaskan Arsul tidak akan menggunakan hak untuk memutus sidang yang berkaitan dengan P3, baik sebagai pemohon atau pihak terkait, termasuk saat sesi pendalaman. Memang kita tidak meragukan integritas seorang Arsul Sani. Kita sangat yakin dia punya sikap negarawan dan memiliki integritas yang bisa memisahkan kepentingan kelompok dan pribadi. Apalagi Arsul juga telah disumpah untuk selalu objektif dan taat pada konstitusi. Bahkan Arsul juga sudah meminta kepada MK untuk tidak dilibatkan dalam persidangan yang melibatkan P3. Kita apresiasi keengganan Arsul dalam melibatkan diri ke sidang-sidang yang berpotensi membawanya ke konflik kepentingan. Kita angkat topi untuk ikhtiarnya menjauh dari tarikan konflik kepentingan itu. Namun sayangnya, MK sebagai institusi justru ingin membawa Arsul ke tengah pusaran kepentingan. Dengan dalih efisiensi, MK seolah hendak mengabaikan bahwa persoalan utama yang membuat lembaga itu kehilangan kepercayaan ialah lekatnya konflik kepentingan.
Alasan teknis semestinya tidak boleh mengaburkan prinsip besar, yaitu hakim seharusnya menjaga netralitas dan menjauh dari konflik kepentingan. Merunut ke belakang, MK punya preseden terbentur dengan konflik kepentingan. Yang paling fenomenal adalah gugatan syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Dalam kasus ini, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK memutuskan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Publik tidak ingin kasus seperti itu terulang kembali. Publik juga tidak mau MK sebagai penjaga marwah konstitusi terkooptasi dengan kepentingan sempit partai politik. Kemenangan MK sangat besar dan keputusannya yang bersifat final dan mengikat memberi dampak sangat besar bagi perjalanan bangsa ini. Untuk itu, tidak ada kata lain, MK harus tegas menjaga netralitasnya tanpa kompromi dengan dalih teknis. Dengan banyaknya PHPU, ada baiknya juga untuk dipertimbangkan tidak ada lagi hakim konstitusi dan partai politik. Tentu kita masih ingat nasib hakim-hakim dari partai politik seperti Patrialis Akbar dan Akil Mukhtar. Dengan fungsi MK yang sangat strategis dalam sistem hukum dan ketatanegaraan kita, jangan sampai MK menjadi alat kepentingan politik sempit dan jangka pendek. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, saya jadi ingat pada saat COVID ya. Waktu itu sampai ada hukum keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Gara-gara mau menyelamatkan nyawa kita, maka semua kegiatan lain termasuk mencari pekerjaan pun harus dihentikan sementara supaya tetap hidup. Nah, kalau kita melihat MK ini, karena alasan teknis lah kemudian seorang Arsul Sani dikatakan oleh MK tetap akan menyidangkan termasuk perkara yang melibatkan P3 meski tidak memutus. Ini aneh nih, bagaimana nih Bang? Ya, memang ini yang menjadi persoalan utama kita hari-hari terakhir ini kan. Dan masyarakat juga pasti belum lupa dan mungkin tidak akan pernah lupa kasus yang mendera Mahkamah Konstitusi belum lama ini kan. Putusan 90. Putusan 90 kan. Itu kan menyangkut soal konflik kepentingan kan. Yeah. Dan itu tidak disadari oleh Mahkamah kan. Mahkamah Konstitusi. Nah, mestinya Mahkamah Konstitusi mengambil pelajaran pahit dari kasus konflik kepentingan 90. itu. Yeah. Konflik kepentingan. Yeah. Andai kata misalnya sejak dari awal misalnya Hakim Konstitusi atau Ketua Mahkamah Konstitusi waktu itu Pak Anwar Usman menyadari dia punya konflik kepentingan, maka mestinya kasus itu tidak akan terjadi kan. Nah, karena ini menyangkut soal kepercayaan, soal muruah dari Mahkamah Konstitusi, wibawa, kehormatan, maka mestinya seluruh hakim konstitusi harus berjaga, harus peka terhadap soal kenetralan Mahkamah Konstitusi ini. Nah, ketika menyangkut Arsul Sani, mestinya ini bunyi lagi nih kepekaan ini. Ini kita sekarang sedang didera loh, ketidakpercayaan masyarakat karena ulah kita. Nah, jangan muncul lagi ini karena bagaimanapun Pak Hasrul ini dia kader handal, kader utama, dia cukup lama dan pernah menjadi petinggi P3 dan dia duduk di DPR sekian periode dan duduk wakil ketua MPR adalah dari P3. Karena P3. Dan mungkin juga sulit terbayangkan apakah Arsul Sani itu bisa jadi hakim konstitusi kalau bukan dari P3. Itu kan kita nggak membayangkan. Ya, logikanya begitu kan. Nah, oleh karena itu mestinya Mahkamah Konstitusi sampai kapanpun dan kasus apapun, dia harus tetap mengutamakan asas kepatutan, nurani, moral, etika. Nah, ini aja betul saja. Jangan hanya karena teknis
untuk panel, untuk kelengkapan panel, maka dikorbankan asas kepatutan ini. Nggak bisa. Iya. Jadi mestinya Mahkamah Konstitusi harus mencari jalan, walaupun Arsul Sani tidak ikut panel di dalam menangani P3, mestinya dicari jalan bagaimana panel ini tetap utuh. Tetap 3 orang Tetap di dalam 3 satu orang, panel. tetapi Arsul tidak ikutan di situ. Sama sekali ya? Sama sekali. Bukan seperti sekarang kan ikut bersidang tapi tidak memutus. Jadi konflik kepentingannya diminimalkan katanya begitu Bang. Ikut bersidang tapi tidak bisa memutus. Nah itu kan sebetulnya kan gini kan. Ada undang-undang tentang kekuasaan kehakiman yang jauh-jauh hari sudah mengatur ini. Jadi apabila hakim Berkonflik? punya kepentingan Konflik kepentingan? dalam menangani perkara, maka hakim itu akan mengundurkan diri dari perkara itu. Baik kepentingan langsung maupun tidak langsung. Oke. Konflik- Disebut itu ya, langsung Disebut itu. maupun tidak langsung. Jadi ini dalam hal ini Arsul Sani itu tidak langsung. Iya. Beda dengan Anwar Usman. Karena langsung. keponakan dan paman. Kalau ini kan tidak langsung. Iya. Jadi ini sebetulnya lagi-lagi hari ini kita ketuk kepekaan Mahkamah Konstitusi menyangkut soal asas kepatutan ini. Dan itulah sebetulnya yang membedakan Mahkamah Konstitusi dengan yang lain. Dia sebagai negarawan dan penjaga utama konstitusi. Bang, tapi kalau memang ternyata benar begitu ya yang disampaikan oleh MK, bahwa ini nanti kalau seorang Arsul Sani tidak ikut menyidangkan kasus yang melibatkan sengketa pileg termasuk P3, tidak quorum, secara teknis tidak bisa berjalan, kan jadi malah juga merusak proses persidangan ini Bang. Bagaimana Bang? Loh, kenapa misalnya Mahkamah Konstitusi bisa mengecualikan hakim konstitusi Anwar Usman Dalam kasus PSI? Oh, tidak ada seperti Arsul Sani ini ya? Kan dalam PSI kan Anwar Usman kan Dikecualikan sama sekali. Dikecualikan. Dia tidak ikut menangani perkara PSI. Sama sekali. Sama sekali. Termasuk hadir seperti Arsul Sani di kasus yang melibatkan P3 tidak seperti itu. Nah, tidak seperti itu. Dan kenapa Anwar Usman bisa? Iya. Memang bedanya di sana kepentingan langsung. Iya. Arsul Sani kepentingan tidak langsung. Tapi kan bicara quorum kan berhitung jumlah dan jumlah mereka sama-sama 1 begitu ya? Lah iya. Yang mengurangi quorum masing-masing panel kan? Lah iya, di sana bisa kok, di sini nggak bisa. Berarti kan bisa kan? Iya. Nah di sini sebetulnya lagi-lagi kita ingatkan Mahkamah Konstitusi jangan mengorbankan asas kepatutan hanya untuk membela teknis. Jauh lebih mahal harganya kepatutan ini daripada teknis. Bang, tapi kembali lagi kalau kita bicara seorang Arsul Sani yang dari awal kita sudah lihat sudah punya inisiatif untuk tidak terlibat dalam menyidangkan P3. Dan itu kita apresiasi itu. Itu sangat kita apresiasi. Artinya kan punya integritas. Ya. Artinya kenapa kita tidak bisa percaya bahwa seorang Arsul Sani yang punya integritas bisa ikut mengadili meskipun tidak memutus kasus P3 dengan objektif, Bang? Kan bisa juga kemudian seorang yang punya inisiatif baik seperti tadi itu menyidangkan itu pun bisa objektif juga walaupun yang disidangkan ini perkara yang melibatkan alma mater yang membesarkan dirinya nih. Kan tadi kan saya sudah nyatakan ada undang-undang yang membatasinya. Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Jadi undang-undang ini sejak dari awal itu ya. Sudah mengantisipasi ini. Baik. Kita akan coba juga Bang Elman dan pemirsa bertanya terkait dengan keruwetan. Saya terus terang merasa ruwet. Kita saat ini sudah tersambung Bang Elman dan pemirsa lewat sambungan Zoom dengan pakar hukum tata negara Atang Irawan. Kang Atang, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Kang Atang, saya awam ini soal ketatanegaraan terkait MK khususnya. Pertanyaan saya begini. Kalau seorang hakim Anwar Usman bisa dikecualikan dari perkara yang melibatkan PSI karena ketua umum PSI adalah keponakan kandung
dari seorang Hakim Anwar Usman, kenapa Hakim Arsul Sani diminta MK untuk tetap menyidangkan kasus yang melibatkan P3 meskipun tidak memutus? Ini kan sebenarnya bisa saja berlaku hal yang sama. Ini bagaimana Kang Atang? Ya memang kalau Arsul Sani kan tidak melalui mekanisme putusan MK begitu kan, terkait dengan masalah kekhawatiran terjadinya tidak independen begitu. Sementara kalau Anwar Usman kan melalui putusan MK begitu saja. Memang terlihat seperti formalistik begitu, ya. Kan sebetulnya yang paling substantif adalah dalam rangka pelaksanakan dan penegakan hukum khususnya terkait dengan di semua peradilan, mestinya hal yang paling sensitif itu kan meletakkan hakim dalam posisi independen begitu. Ya, Ya, ini yang selalu menjadi catatan yang sangat krusial bagi penegakan hukum. Kalau di sisi yang lain, Jadi Kang Atang, kalau Kang Atang, saya mau bertanya ini soal integritas ya. Ketika kita lihat Arsul Sani berinisiatif mengatakan kepada MK untuk tidak melibatkan dirinya dalam perkara pileg yang melibatkan P3, itu kan artinya kita melihat ada integritas dari seorang Arsul Sani. Kalau integritasnya seperti itu, apakah kita ragu dengan objektivitasnya pada saat menyidangkan kasus yang melibatkan P3? Kan kita bisa percaya dong kepada seorang Arsul Sani seperti itu. Kang Atang bagaimana? Betul. Kan integritas juga tidak hanya dalam konteks keyakinan pada diri seorang hakim, tapi juga harus dilihat dari persepsi publik begitu. Ada misalnya beberapa catatan karena memang Mas Arsul Sani ini kan ketika menjadi hakim MK tidak ada jeda, pada saat di DPR menjadi hakim MK kan tidak ada jeda gitu. Dan yang kedua kita tahu bahwa P3 partai Mas Asrul, karena dulu beliau menjadi sekretaris jenderal, ini kan pada saat ini ada pada titik krusial terkait dengan parliamentary threshold gitu. Maka saya kira sebuah kewajaran bagi publik untuk melihat dan memandang ini ada irisan begitu, ada irisan atau kekhawatiran publik bahwa ini akan terjadi misalnya kepentingan yang tidak langsung begitu. Ini sebuah batas kewajaran menurut saya dalam konteks keyakinan publik terhadap independensi Mas Asrul pada saat memutus perkara P3 dalam PHPU. Gitu. Kalau Pak Arsul Sani ini memang kemudian tidak mengadili kasus yang melibatkan P3, apakah kemudian benar yang dikatakan MK, Pak Saldi Isra kalau tidak salah, bahwa akan tidak quorum, Kang Atang? Yes, kalau kita melihat formasi di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi kan terbagi dalam panel, setiap panel 3 hakim begitu ya. Mungkin melihatnya hanya secara teknis dalam proses persidangan. Meskipun MK di dalam RPA mengatakan Mas Asrul ini hanya boleh ikut persidangan tapi tidak ikut mengambil keputusan. Tetapi apakah dalam proses persidangan tidak terjadi sebuah kekhawatiran komunikasi terhadap perkara-perkara yang terkait dengan P3 kan begitu. Meskipun Mahkamah Konstitusi mengatakan apabila ada pihak yang keberatan maka MK juga akan melakukan peninjauan terhadap keterlibatan Mas Arsul Sani dalam perkara-perkara PHPU terkait dengan P3 gitu Pak. Baik, jadi sebaiknya kalau memenuhi asas kepatutan Pak Arsul sama sekali tidak ikut terlibat dalam perkara yang melibatkan P3, begitu ya Kang Atang ya? Ya, kalau berbicara tentang kepatutan, maka tadi saya katakan tidak hanya dilihat dari seorang hakim, sikap hakim dan keyakinan hakim melalui pernyataan misalnya, tapi kepatutan itu juga harus dilihat dalam perspektif ruang publik begitu. Kalau tadi saya katakan karena memang status kedudukan P3 sekarang dalam konteks pemilihan umum saat ini ada pada suasana yang tidak masuk parliamentary threshold misalnya 38,17 ya. Ada 0,13 misalnya kekurangan P3. Nah, ini yang ada kekhawatiran mungkin bagi publik kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya. Meskipun memang tadi kata Bang Elman bahwa memang ada larangan di dalam Undang-Undang 48 2009 ya tentang kekuasaan kehakiman yang cukup jelas misalnya
kalau terjadi kepentingan langsung atau tidak langsung itu dapat berimplikasi kepada putusan. Putusannya dianggap tidak sah gitu Baik, ya. baik. Terakhir Kang Atang, untuk ke depan ya, kita kan belajar dari peristiwa ini, apakah mungkin misalnya ada revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang katakanlah melarang afiliasi atau keanggotaan dari seorang calon hakim Mahkamah Konstitusi supaya menghindari konflik-konflik seperti ini terjadi lagi? Bisa dibuat seperti itu atau itu akan melanggar hak asasi manusianya? Bagaimana Kang Atang? Kalau saya melihatnya bukan melarang ya, tetapi ada waktu jeda paling tidak, waktu jeda misalnya seorang calon hakim MK yang kan ini memang konstitusinya representativeness meletakkan calon hakim Mahkamah Konstitusi. Iya. Presiden 3, misalnya dari usulan DPR 3, kemudian dari Hakim Agung. Nah, sehingga dibuatlah ruang untuk terjadi keterputusan paling tidak interrelasi antara seorang hakim konstitusi dengan basic organnya misalnya gitu ya, seperti DPR. Berapa tahun misalnya seorang anggota DPR dapat mengajukan permohonan untuk ikut dalam seleksi menjadi calon hakim konstitusi misalnya. 2 tahun kah atau 3 tahun kah begitu. Sehingga memang ini ada ruang jeda begitu. Baik, kita harap ada solusi segera ya supaya kemudian kita tetap bisa melihat martabat MK ini tetap terjaga. Kang Atang Irawan, pakar hukum tata negara, terima kasih sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Kang Atang. Ya, terima kasih Mas Leo, sama-sama, salam. Kita akan kembali selepas jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Sebelum kita dengarkan pendapat pemirsa Metro TV, Bang Elman tadi Kang Atang menggarisbawahi bukan hanya masalah integritas seorang Arsul Sani, tapi persepsi masyarakat publik lah kepada kehadiran Arsul Sani dan MK nantinya. Bagaimana, Bang? Jadi ini kan apa yang dikatakan oleh Kang Atang tadi itu benar. Ini soal persepsi kan. Kalau misalnya nanti ini kan kalau ya. Iya. Berandai-andai. Berandai kita. Kalau nanti P3 lolos dari MK ini, dari apa permohonan PHPU-nya P3 ini mengakibatkan P3 lolos masuk ke Senayan. Nah, padahal sebetulnya mungkin secara objektif memang dia harus lolos. Tetapi kan persepsi publik bisa terjadi, ini kan gara-gara ada Arsul di situ. Ini yang harus juga dimaknai, dipahami oleh MK. Padahal sebetulnya secara objektif, katakanlah, memang P3 lolos. Tapi karena ada unsur Asrulnya di situ, persepsi publik bisa mengatakan ini kan gara-gara Asrul situ. Coba kalau Asrul nggak ada. Mungkin P3 nggak lolos katanya. Karena nggak banyak juga orang yang mungkin aktif mengikuti persidangan untuk membuktikan bahwa memang layak P3 meskipun tidak ada Arsul, begitu ya Bang ya? Dari awal kan kita katakan, kita sangat mengapresiasi Asrul. Kita juga sangat yakin integritas Asrul. Saya kenal dia. Kita kenal Asrul. Pastilah dia kan negarawan kan. Tetapi
persepsi publik ini tidak bisa dibangun seketika. Kita tidak bisa mengatur pikiran, tidak bisa mengatur pikiran orang. Warga negara Indonesia. Gitu. Baik, kita akan mendengarkan juga Bang Elman dan pemirsa pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Elman Saragih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra pendapat Ibu? Ini MK bisa lepas dari konflik kepentingan tidak? Singkat padat saja, silakan. Nah, iya ini komentar paling singkat yang akan saya sampaikan, Bung Eman. Sebagai warga negara dan apalagi sebagai negarawan, kita sudah tahu bahwa segala hal adalah lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Lalu saya dengar ketentuan tentang hakim yang baru diterangkan oleh Bung Elman Saragih dan saya kira kita semua memahaminya. Nah, mengenai keadaan yang ruwet ini, Bung Leo. Jadi Bung Leo ya, ini terlalu emosional. Saya hanya ingin menyampaikan pendapat. Apakah ketidakikutsertaan Arsul Sani mengundurkan diri itu berdasarkan integritas ataukah juga memang ada kepentingan untuk kelompok dan dirinya? Maaf dengan tidak menghormati kenegarawan Bapak Arsul Sani. Itu. Terima kasih Bung Leo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Bu Indra ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi Pak Tasrik. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, jauhkan MK dari konflik kepentingan ya. Publik itu masih trauma dengan putusan 90. Akhirnya kan Anwar Usman dihukum berat dan tidak bisa mengadili urusan Pilpres maupun Pileg. Nah sekarang ada dua yang disoroti oleh publik, yaitu Pak Anwar Usman dan Arsul Sani. Ini jelas-jelas punya konflik kepentingan. Tetapi kan kalau Pak Anwar Usman itu karena putusan MK sudah meminta untuk tidak mengadili, dan akhirnya mahkamah memutuskan untuk tidak ikut untuk masalah PSI. Tetapi ketika Pak Arsul Sani ada kejiwa negarawanan Pak Arsul untuk tidak ikut, tetapi oleh mahkamah diikutkan dengan alasan bahwa itu adalah alasan teknis mengenai panel, mengenai quorum. Kalau menurut hemat saya itu punya konflik kepentingan terlalu tajam, apalagi sekarang ini kan P3 lagi menuntut mengenai parliamentary threshold. Kita khawatir kalau nanti dalam putusan nanti ternyata P3 lolos, memang benar-benar lolos, nanti diasumsikan publik lagi karena adanya Pak Arsul Sani. Akan diragukan. Saya menyarankan sebaiknya mahkamah segera memutuskan ditukar. Jadi Pak Arsul Sani tidak menangani perkara P3, tetapi diganti dengan hakim yang lain. Baik. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tadi Bu Indra malah berpikir sesuatu yang lain itu, Bang Elman. Jangan sampai kemudian tidak ikut sertanya Arsul Sani karena ada motif politik yang lain. Itu bagaimana, Bu? Ya namanya pendapat ya. Persepsi ya? Ya persepsi kan. Pikiran orang. Ya bisa terjadi, ya kan. Tapi memang yang jauh lebih menarik sebetulnya apa yang dikatakan oleh Tasrik tadi. Pak Tasrik. Tadi kan ketika tadi kan Bung Leo juga sudah menyinggung kan. Kan bisa saja misalnya khusus untuk Pak Arsul dia tidak ikut menangani P3. Iya. Kan mestinya bisa kan. Betul. Kalau 3 panel kan. Kan 3-3-3. 3-3-3. Nah, P3 masalah P3 jangan
di panel oleh yang ada Asrul. Kan mestinya kan bisa begitu. Iya dong. Kan selesai perkaranya kan. Iya, karena seorang Anwar Usman bisa tidak Usman mengadili bisa. yang ada PSI-nya. Kenapa itu bisa, ini tidak bisa? Jadi sebetulnya lagi-lagi yang kita ingatkan sebetulnya Mahkamah Konstitusi soal masalah utama yang mereka hadapi sekarang. Sekarang ini masa-masa krisis sebetulnya buat Mahkamah Konstitusi. Krisis masalah kepercayaan. Itu yang mestinya mereka kembalikan. Bagaimana cara mengembalikan kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi? Karena perkara putusan 90 itu mungkin sampai kapanpun itu tidak akan terlupakan oleh masyarakat. Karena masih tetap berlaku. Masih tetap berlaku. Dan orang tetap, 90, 40 tahun menjadi boleh umur berapapun. Iya. Selama jadi kepala daerah. Ini kan tetap terngiang-ngiang dalam benak masyarakat. Nah, ini yang harus diobatin. Ini yang harus diamputasi sebetulnya. Nah, salah satu cara mereka untuk mengembalikan kepercayaan ini kan jangan pernah memasukkan unsur konflik kepentingan. Kasus apapun. Nah, ketika mengadili perkara PHPU ini, mestinya ini juga salah satu cara. Jangan sampai masyarakat punya persepsi lain lagi, persepsi buruk lagi kepada Mahkamah Konstitusi. Karena ini nyata loh. Bagaimana orang bisa memisahkan Asrul dengan P3, P3 dengan Asrul, walaupun beliau sudah resmi mengundurkan diri dari alumni. P3. Tapi masyarakat tetap sulit untuk melupakan itu. Pak Asrul ini dibesarkan di P3 kok. Besar dan bertumbuh di P3. Nah, bagaimana bisa masyarakat bisa membedakan itu? Gitu. Di bagian berikut kita akan usulkan jalan keluar yang jangka pendek dan juga mungkin jangka panjang ya Bang. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, solusi jangka pendek untuk memastikan marwah MK tetap terjaga apa Bang? Ya memang harus dikaji ulang lagi ya tentang undang-undang MK ya. Harus ada pembatasan ya. Terutama misalnya mungkin harus dicegah, bahkan mungkin juga dilarang ya. Dari partai politik. Pengurus partai politik menjadi hakim konstitusi. Kalau anggota biasa Bang? Ya itu juga sama aja. Sehingga memang atau kalau itu tidak bisa dibuat seperti saran dari Kang Atang tadi, ada jeda waktu. Jadi tidak bisa langsung pindah dari partai politik. Misalnya 5 tahun. Berhenti dulu dari partai politik. Partai politik ini, nah, dia sudah melanglang buana dulu ke sana kemari, baru boleh. Dan itu harus resmi. Dia harus declare, dia per hari ini saya tidak lagi menjadi anggota dan pengurus partai ini. Dan itu dia harus ada catatan resmi itu. Harus declare. Nah, itu mungkin bisa. Jadi ada jeda waktu. Kalau tidak, itu akan tetap nanti akan kembali lagi seperti kasus Asrul Sadi ini. Karena menurut saya yang dirugikan ya negara ini yang dirugikan. Kan. Kita berharap kan sebetulnya kan Mahkamah Konstitusi itu kan semua keputusannya harus minimal misalnya ya mendekati keputusan malaikat sebetulnya kan. Karena negarawan. Negarawan dia. Dia tidak ada kepentingan pribadi, kepentingan golongan. Jadi harapan masyarakat, harapan kita semua keputusan Mahkamah Konstitusi adalah mendekati keputusan malaikat. Jadi itu tolok ukurnya. Jadi bukan keputusan pengadilan biasa. Ini keputusan malaikat. Sehingga memang situ tidak ada lagi unsur kepentingan pribadi, kepentingan golongan, tidak ada lagi interest di situ. Dan itu yang mencederai
mahkamah beberapa waktu yang lalu kan. Iya. Itu yang saya katakan sampai kapanpun itu nggak akan dilupakan orang. Hantu itu ya. Hantu itu, kok bisa gitu kan? Iya. Nah kalau itu terulang lagi misalnya di dalam PHPU legislatif ini akan menambah beban dosanya mahkamah. Jadi makanya dari awal kita sarankan kalau di berhadapan antara kepatutan dan teknis, maka yang harus dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah kepatutan, bukan teknis. Yeah. Yeah. Itulah sebetulnya saran kita kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau mereka mau menyelamatkan mahkamah ini dari rongrongan ketidakpercayaan masyarakat. Baik. Kita harap apa yang kita bicarakan ini benar-benar diperhatikan juga oleh Mahkamah Konstitusi agar kemudian muruahnya kembali kita percaya. Bang Eman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, seorang Arsul Sani diyakini punya sikap negarawan dan punya integritas yang bisa memisahkan kepentingan kelompok dan pribadi. Bahkan Arsul juga sudah sempat meminta kepada MK untuk tidak dilibatkan dalam persidangan yang melibatkan P3. Ini patut diapresiasi. Tapi sayangnya dengan dalih efisiensi MK sebagai institusi justru ingin membawa Arsul ke tengah pusaran kepentingan. Tentu kita masih ingat nasib hakim-hakim dari partai politik seperti Patrialis Akbar dan Akil Mokhtar dengan fungsi MK yang sangat strategis dalam sistem hukum dan ketatanegaraan. Jangan sampai MK jadi alat kepentingan politik sempit dan jangka pendek. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV